orang mulai nggak percaya, mulai krisis. Karena apa? Materialistik saat itu akhirnya dibawa ke kepentingan sendiri-sendiri, kepentingan pribadi untuk kepentingan dirinya, kelompoknya, atau masyarakat tertentu. Nah, di situ akhirnya krisis kepercayaan. Makanya sebuah teori itu berangkat dari realita, ya. Setelah itu dari realita itu ditulis lagi menjadi teori. Nah, setelah menjadi teori tidak akan dipercaya lagi oleh orang, oleh ahli. Nah, akhirnya teori itu diperbarui dan dilawan. Ya, teori baru lahirnya begitu. Ada proses begitu simultan, ya, sampai ketemu, ya, bahwa teori hari ini masih relevan. Makanya ada epistemologi keilmuan. Ilmu ini turunannya dari ilmu apa naik sampai ketemu Plato dan Aristoteles. Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sosiologi sastra, ini pertemuan yang ketiga ya. Berarti pertemuan keempat presentasi minggu depan. Hari ini kita akan mempelajari sosiologi sastra. Sudah dapat semua mat bukunya sosiologi sastra? Dapat? Belum? Ayolah, semangat. Saya inginnya itu sudah nggak memberi buku loh, inginnya di kelas ini. Masa dari semester berapa kemarin itu saya beri buku PDF-nya. Masa sekarang mencari PDF-nya sendiri nggak bisa. Bisa ya? Kamu kok sering nggak masuk sekarang? Sob, kemarin kemana Sob? Jadi di pertemuan yang ketiga ini kita berbicara tentang karya sastra dan ilmu sosiologi sastra ya. Karya sastra dilihat dari perspektif sosiologi sastra. Kita mempelajari itu hari ini. Baru minggu depan sosiologi pengarang. Siapa yang presentasi? Sosiologi pengarang. Nih, Sapidol mana Sapidol? Sosiologi sastra, dua ilmu yang berbeda. Dijadikan satu, dikompilasi jadi sosiologi dan sastra. Tapi dannya itu dihapus. Jadi sosiologi sastra, ilmu sosial, kemudian ini ilmu sastra. Nah, sekarang kita akan mempelajari, ya, nggak ada lagi. Sastra. Tapi dilihat dari perspektif sosiologi sastra. Apa yang akan dilihat di sini? Aspek sosial. Aspek sosial itu banyak sekali. Ya. Terus yang dilihat karya sastra, ya, yang dipandang ini bukan hanya karya sastra ya sebenarnya. Di sini ada pengarang, kemudian ada pembaca, kemudian ada lembaga. Ini loh yang nanti menjadi subkajian sosiologi sastra. Payung besarnya ini. Oke, saya istilah payung besar itu gimana ya? Kalian agar lebih mudah itu ya. Ya, payung lah, payung besar. Ya, ini ada payung kecil-kecil di bawahnya. Gimana ya cara menjelaskannya? Ada gedung besar, stadion ya. Terus di sini ada 4 stand. Ada, misalnya stand-stand itu isinya ini. Tapi kalau pameran misalnya ini ada televisi, khusus televisi di stand itu, kemudian khusus kulkas, khusus AC, kemudian ada khusus misalnya semua peralatan masak.
Oke, jadi gitu ya. Ini pameran elektronik. Nah, jadi ada sub bidang ini. Mau cari TV apa, Polytron, Akari, Sharp dan lain sebagainya. Ada di sini. Di itu. Nah, itu yang saya maksudkan. Nah, terus kemudian ilmu di sini yang lainnya ini, yang sosial ya misalnya. Itu misalnya cari Sony. Ya. Nah, aspek ini misalnya. Sony ada di mana saja? Di karya sastra, ada di pengarang, ada di pembaca. Pembaca yang suka beli kulkas mereknya Polytron siapa? Kenapa? Nah, kok suka Polytron daripada suka Sharp? Ini berarti kita akan bertanya kepada pembaca, pengguna. Ya, ke situ. Nah, kemudian nanti, apa kelebihannya Sharp, Polytron dan lain-lainnya itu. Nah, ini di sini karya sastranya. Nah, ini pengarang berarti apa yang membedakan pabriknya Sharp, pabriknya Polytron dan Akari itu apa sih? Mereka visi misi mereka itu apa? Menciptakan elektronik yang canggih, yang kuat, yang fitur melimpah. Itu kan beda. Nah, misalnya begitu. Ini. Tapi sosiologi sastra payungnya ini disebut sosiologi sastra jika dan hanya jika ngomong ini. Kalau di luar ini, ya, maka nggak bisa. Misalnya hanya membahas tentang sosialnya, aspek sosialnya, membahas soal psikologinya. Berbicara aspek sosial, ya, tidak harus kan di karya sastra. Kemudian kalian membahas masyarakat, nah itu sudah mengarah ke sosial, bukan sosiologi sastra. Syaratnya kalau mau menjadi sosiologi sastra berarti yang dikaji karya sastra atau pengarangnya atau pembacanya atau lembaga. Ini di penerbit ini karena yang pernah ditulis adalah penerbit, sebenarnya definisi utamanya adalah lembaga. Jadi lembaga yang memproduksi karya sastra. Bisa komunitas, ya, bisa organisasi sosial, bisa yayasan. Yayasan yang memproduksi ini ada Hutan Kayu di Jakarta, kemudian ada Yayasan Obor, ya itu bisa diteliti karena itu yayasan, ya, bukan penerbit, ya, tetapi mereka memproduksi. Kalau kalian kesempatan ke Jakarta datang ke Hutan Kayu, gedungnya 3 lantai itu besar, itu ngomong soal kesenian. Orang yang masuk di situ bayarannya UMR-nya Jakarta, walaupun hanya duduk aja. Misalnya kerjanya duduk aja. Misalnya kerjanya itu hanya ngomong soal teater, ya tetap bayaran. Gak produksi ya tetap bayaran. Maksudnya gak produksi itu gak ada pagelaran teater di tahun itu. Mereka datang ke kantor, ngopi-ngopi, ya setiap bulan nanti dapat bayaran. Kalau produksi ada uang datang. Paham maksudnya? Jadi kalau produksi, ya mereka mengerjakan proses datang itu ada uang datang 100.000 atau 200.000 tambah dibalik gaji pokok. Kok enak ya jadi pekerja seni gitu? Enak di kota besar. Kalau di daerah perjuangannya lebih besar. Berjuang sendiri. Gitu. Ya bisa dipahami jadi ini nanti ada sub-subnya di materi di ATS saya ada bener deh. Jadi bener atau saya hapus? Ada ya, tetap ada. Tapi ini sangat minim orang yang membahas di literaturnya. Kalian tapi ada. Jadi kalian mencari. Jangan saya berbangga, Pak saya sudah nyari gak ada. Jangan, ya. Jangan sampai begitu ya. Ada, tapi sedikit kalian. Oke, itu yang membedakan sosiologi sastra dengan bidang-bidang yang lain. Kalau teori yang mau kalian pilih itu teori sosialnya siapa, ya itu nggak ada masalah. Berarti masih di aspek sosial sana. Nah, untuk sah dijadikan presentasi UTS, kan presentasi teori atau UTS-nya, itu kalian harus bisa memberi contoh diaplikasikan ke payung kecil di bawah karya sastra, pengarang, pembaca, penerbit.
Ada teori-teori sosial kan banyak, belum banyak ya, belum semuanya diterapkan di karya sastra. Kalau teori sosial ini dibawa ke sini, nanti masuk di sosiologi sastra. Baru gitu, syaratnya gitu. Jadi semua teori sosial bisa digunakan di karya sastra. Ya. Tapi presentasinya nanti kalian harus bisa menjelaskan. Yang namanya teori itu ya, kan ada langkah kerjanya. Yang dimaksudkan langkah kerjanya itu kan ada sub-subnya. Misalnya, ini permisalan lagi. Ya, permisalan lagi ini presentasi teori harus bisa menemukan ini. Di dalam teorinya Pierre Bourdieu, ya Pierre Bourdieu kalau di ilmu sosial itu disebut dengan, kalau di ilmu sosial teorinya Pierre Bourdieu disebut ini arena produksi kultural. Kalau mencari arena produksi kultural di dalam karya sastra, akhirnya kan mencari struktur genetik, struktur pembentuk awal itu ketemu. Bagaimana seorang misalnya diarahkan ke pengarang? Bagaimana seorang pengarang disebut pengarang? Berarti dia harus punya arena yang namanya dunia kepengarangan. Habitus berarti dia harus punya sesuatu yang dia lakukan secara terus menerus dan bisa diwariskan ke anak turunnya, ke organisasinya, ke anak didiknya, itu namanya habitus. Nah, kalau dia sudah punya itu, pasti dia punya modal, baik modal yang dimiliki atau modal yang didapat karena punya habitus. Atau punya kebiasaan. Cara sederhananya dia punya kebiasaan, kemudian ini wilayah, ya, terus kemudian modal. Harusnya kan gitu. Seseorang dikatakan sebagai pebisnis telo, keripik telo. Ya, berarti kan dia punya tempatnya. Waalaikumsalam. Punya tempat ini. Ya, entah itu home industry ataupun sudah besar pabrik. Ya. Nah, ini ada habitusnya, kebiasaan-kebiasaannya. Dari misalnya home industry, apa saja yang dia lakukan di situ? Mencari bahan awalnya, apa telonya tadi, kemana, ke pasar. Kemudian setelah ke pasar, dia diapakan? Diolah sampai menjadi keripik. Setelah menjadi keripik, apakah langsung menjadi uang? Tidak. Karena ada proses lanjutannya lagi, dijual. Dan setelah dijual, ya, dia dapat apa? Ya, dapat apa berarti itu modal setelah melakukan ini. Tapi ini juga ada modal sebelum dia punya ketela. Berarti kan dia harus punya uang untuk beli ketela, untuk membeli pisaunya, ya, untuk beli minyaknya, untuk beli wajahnya, untuk beli plastiknya dan lain-lain. Nah, ini ada modal sebelum dan ada modal sesudah. Nah, makanya itu ditulis sampai jauh. Kalau diterapkan di dalam karya ini strukturalisme genetik. Karena mencari struktur, ya, pondasi-pondasi yang sebelumnya, jadi akarnya jadi tidak hanya pasca produksi saja, tapi sampai ke ceruk-ceruk terdalamnya, sehingga disebut sastra genetik, strukturalisme genetik. Kalau di dalam teori sosial disebut sebagai arena produksi kultural. Nah, ini kalau diterapkan di pengarang beda hasilnya, diterapkan di karya sastra beda hasilnya. Arenanya di karya sastra itu akan berbeda dengan arenanya di pengarang. Begitu juga di pengarang. Teori satu diterapkan di payung masing-masing ini, cara kerjanya berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Mengapa? Karena objeknya berbeda. Mudah nggak? Oke. Sekarang gini cara sederhananya. Saya punya resep membuat kopi yang enak. Itu 2 sendok teh kopi ditambah 3 sendok teh gula.
Oke, itu rumusnya untuk kopi enak. Ya, tak berikan ke kalian. Praktek buat kopi. Apakah dengan rumus yang sama hasilnya sama? Dengan resep yang sama, ini jumlahnya berapa satu kelas? 16 anak ini dengan resep itu kopinya nanti hasilnya sama nggak? Kenapa? Itu jawabannya. Kenapa teori yang sama kalau diterapkan di karya sastra, diterapkan di pengarang, diterapkan di pembaca, diterapkan di penerbit atau di lembaga, hasilnya akan berbeda. Karena karya sastra itu punya sistem sendiri, punya aura sendiri, punya struktur sendiri yang berbeda antara 1, 2, 3, 4 yang lainnya. Ya. Ragil di dalam tubuhnya itu ada sesuatu yang berbeda, yang khas, itu akan berbeda dengan sesuatu yang ada di dalam diri Fatimah Zahra, di dalam dirinya Mulia. Ya. Itu beda. Ketika keluar di garis yang sama, hasilnya akan tetap berbeda. Itu rumusnya. Jadi kalau kita kontemplasi, berarti kalau kita sadar diri kita ini memiliki potensi, itu ya, kalau misalnya sama-sama usaha soto, sotomu, soto ini, soto itu nggak sama. Lapo kok iri kono rame iki sepi? Gak ada hubungannya. Ya karena kok bisa rumusnya sama, si A itu kok rame, si B ini kok sepi, si C tambah gak ada yang beli. Seharusnya di situ. Kalau orang bisa menelaah di situ, gak ada yang namanya berantem dan santet-santetan. Ya, tetapi kan ini hidup ya, enggak ada. Nah, untuk menyelesaikan itu, makanya orang sosial membuat teori sosial untuk memecahkan permasalahan sosial. Karena sastra itu juga ada unsur sosialnya, ada manusia ketemu manusia, ya kan? Loh, kalau di puisi masa ada manusia ketemu manusia di situ? Ada. Loh, puisi kan nggak ada tokohnya. Ada, coba dibaca. Pasti stabil. Karena puisi itu lebih padat, tokoh itu menjadi lebih padat. Bentuknya mungkin lebih abstrak. Kalau di cerpen itu ada Ani dan Udin, kalau di puisi mungkin Ani dan Udin nggak ada. Ya. Tetapi mungkin ada kursi dan meja yang diam-diam membisu menyaksikan kesedihanmu. Apakah ada tokoh di situ? Ada. Pernah nggak kamu membuat puisi kayak gitu, kelihatannya dekat dengan kamu tapi menjadi indah? Jadi membuat puisi itu sebenarnya mudah kalau kalian menganggap itu mudah dan kalian terbiasa. Bendino kan kalian ketemu Maja dan Kursi dong dari semester 1 sejak di Unim, ya. Bahkan tidak sebelum di Unim pun ketemu Maja dan Kursi. Ya. Bahkan sebelumnya kalian juga pernah bersedih kan? Tapi kenapa kadang kok diminta buat puisi yang bagus itu sulit? Belum terbiasa saja. Masa nggak bisa buat puisi? Karena kamu sebelum nulis saja sudah bilang begitu. Maka alam dan segala sesuatu yang ada di dalam dirimu mengatakan kamu tidak bisa. Coba dipikir, kamu sedang ingin apa? Punya karep opo? Mbok pikir terus opo sekali-sekali. Ayo, kalau lagi pengen kacamata baru, dipikirnya sekali atau berkali-kali?
Terus masuk keluar ruangan, ono anak kacamatanya tuh bagus banget kacamata. Maru keluar maru ono baliho tentang kacamata. Ya Allah, muncul lagi kacamata itu. Karena kamu berpikir alam semesta ya juga turut memikirkan apa yang kamu pikirkan. Sadar atau tidak sadar begitu kinerjanya. Apapun itu. Kamu kangen sama ayah sama ibumu karena kamu jauh dari beliau. Tiba-tiba keluar itu melihat keluar ruangan ada anak kecil itu dijemput ayahnya. Itu enak ya, nah aku pulang kuliah dijemput ayah. Tiba-tiba dia sedih karena ingat itu. Baru keluar lagi melihat, itu akan didorong begitu terus sehingga kesedihanmu itu seolah-olah ya nyata bahwa saya benar-benar rindu. Terus diperkuat begitu. Itu kinerja alam semesta begitu. Maka kalau kalian menyebut ya, apapun itu alam semesta ikut mendoakan, ikut bekerja. Kalian pernah ke ahli atau ke kiai atau ke dukun atau ke apapun ya, yang tiba-tiba kamu diminta membawa air putih? Pernah ya? Atau pernah melihat saudara, keluarga, orang tua? Pernah? Air putih itu diberi ucapan negatif atau positif, maka dia akan menjadi negatif atau menjadi positif. Air secara penelitian biologis ilmiah itu adalah mediator terbaik. Itu penelitiannya. Makanya kalau kita berobat itu dikasih itu. Kalian minum obat kan disuruh pakai air ya. Mediator terbaik itu secara kesehatan. Kalian kurang minum air, penyakitmu banyak. Percaya atau nggak percaya? Coba ojo minum. Ya minum sehari 2 gelas saja penyakitnya mulai muncul-muncul. Apalagi kalau nggak minum sama sekali. Ya, kalian berani menerima tantangan saya? Nggak minum 2 minggu. Boleh makan tapi nggak boleh minum 2 minggu. Berani ya? Itu hal yang sederhana loh. Kalian kadang nggak menyadari bahwa minum itu penting. Baru nek gak oleh minum merasa penting kan? Kalau kehadiran kita di dunia ini biasanya minum air putih loh, ini loh, ada ya air putih di depannya saya. Gak enak kan ya? Lebih enak jus, lebih enak es gitu ya. Ya. Tapi kalau kalian puasa, ya melihat air putih itu 1 gelas gitu, di saat berbuka, misalnya gak ada teh, gak ada air putih itu adalah indahan yang maha dahsyat. Buka puasa. Nah, di situ tuh ya. Kadang kita kan nggak sadar itu. Ya, itu unsur-unsur itulah ya. Kalau kalian memberi positif menjadi positif, negatif menjadi negatif. Kalau kalian berkata bisa, maka kalian akan menjadi bisa. Kalau kalian berkata tidak bisa, maka menjadi tidak bisa. Ya. Kalian adalah apa yang kalian pikirkan. Oke? Kalau kalian ingin mengetahui kalian seperti apa, bacalah karya sastra. Semakin banyak baca karya sastra, kalian mungkin belajar perlahan-lahan memahami diri kalian. Karena di situ ada tokoh, banyak sekali pengalaman hidup yang banyak sekali. Ya, makanya salah satunya, ya karena kalian itu, ya ini kan sosial, ya. Zahra ketemu saya, ketemu siapa namamu? Uut, saya itu nggak hafal-hafal ya. Sulit menghafalkan nama. Ya, gitu. Nah, ini kan sosial. Ya, tetapi sosial yang akan dibahas di dalam sosiologi sastra itu harus ada 4 payung kecil di dalamnya ini. Teorinya apa? Boleh teori apapun dari sosial sana dibawa ke tengah sini. Ya, untuk mengkaji itu. Langkah-langkahnya teori yang harus kalian dapatkan gampang kok. Kalau kalian mencari misalnya di jurnal itu langsung ketemu.
Di jurnal ilmiah ya, sosial misalnya, ilmu sosial ada di situ pasti ada itu. Ya, kalian tinggal mencari definisi arahnya itu apa, itu apa, modal itu apa, cara kinerja habitus itu gimana. Di sini kan ada lapangan. Ini ada lapangan. Ada jurnal. Setelah dapat jurnal itu kan sudah diperes dari buku-buku yang banyak. Untuk memahami di jurnal itu ada daftar pustaka. Ya, daftar pustaka itu carilah, masukkan di Google, di copy, di paste untuk memperdalam lebih lanjut. Akhirnya dari satu makalah artikel jurnal, kalau kalian ingin memperdalam tinggal daftar pustaka yang itu kalian cari lagi, plek. Dapat semakin dalam. Gak perlu bergerilya tower di Google. Akhirnya untuk bergerilya karena belum terbiasa bergerilya tok, nanti waktunya berjam-jam. Setelah berjam-jam nggak dapat apa-apa, terus putus asa. Pak, nggak ada gitu. Nggak ada referensinya. Cari kata kunci yang pas. Internet itu big data. Maka kata kunci yang pas yang bisa menunjukkan itu ke barang yang pas. Sama kalian kalau punya aplikasi belanja, misalnya sebut katakan Shopee. Ya. Kalau kalian mau mencari barang yang mungkin sedikit berbeda dengan yang lain, salah memasukkan kata kunci dia nggak muncul. Iya kan? Barang itu nggak ada di Shopee. Tapi kalau kamu pas memasukkan kata kuncinya barang itu, maka barang itu akan muncul. Gak ada kok di Shopee, ngobrol dengan temennya. Ada. Kemudian dilihat yang memasukkan kata apa ini. Loh, oh bener aku kemarin memasukkan kata ini di pencarian. Oh gini toh, ini sebutannya toh istilahnya. Nah, kalau kata kuncinya pas muncul. Karena internet itu big data. Dari Facebook, Twitter, dari apapun itu akan ketemu di Google itu, ditunjukkan yang ngomong dengan kata kuncimu yang sama itu. Jadi kalau nggak ketemu ganti kata kunci, nggak ketemu ganti kata kunci. Misalnya tinggal dimasukkan satu kalimat, oh nggak bisa masukkan satu kata atau dua frasa. Terus cari sampai ketemu nanti internet itu big data. Jadi kalau saat ini disuruh mencari materi, Pak, nggak ada materi. Perjuangan yang salah memasukkan kata kunci. Yang dimasukkan adalah cara untuk cepat biasanya. Misalnya mau membuat makalah tentang sosiologi pengarang, dilebokno itu makalah sosiologi pengarang atau apa, cara cepatnya. Nah ternyata kalau kata kuncinya sama muncul. Nah tapi kalau kata kuncinya nggak sama ya nggak muncul. Kata kunci ya itu ketika kita berbicara soal hakikat dari sosiologi sastra, teori sosial apapun itu bisa digunakan di dalam karya sastra ini. Asalkan yang diteliti itu ada unsurnya. Jadi cara kerjanya begitu. Pak, misalnya saya punya teorinya tentang isolasi sosial. Nah tetapi di karyamu, misalnya di karya A nggak ada isolasi sosial, ya nggak bisa diterapkan, nggak boleh dipaksa-paksakan. Karena yang ada di situ misalnya tentang hegemoni, ya kamu harus pakai teori hegemoni. Ya. Isolasi sosial nggak bisa dipakai, gitu aja. Lihat objeknya, apakah di dalam objek itu bisa atau ada unsur sosialnya. Nah kalau ada bisa dipakai, itu di sosiologi sastra atau teori sosial apapun. Ada pertanyaan? Ini perspektifnya. Jadi teori apapun boleh, bisa, asalkan nanti ada yang objeknya yang sesuai dengan langkah-langkah teorinya. Kerajaan itu orang mulai nggak percaya, mulai krisis. Karena apa? Materialistik saat itu akhirnya dibawa ke kepentingan sendiri-sendiri, kepentingan pribadi untuk kepentingan dirinya, kelompoknya, atau masyarakat tertentu. Nah, di situ akhirnya krisis kepercayaan. Makanya sebuah teori itu berangkat dari realita,
Ya. Setelah itu dari realita itu ditulis lagi menjadi teori. Nah, setelah menjadi teori tidak akan dipercaya lagi oleh orang, oleh ahli. Nah, akhirnya teori itu diperbarui dan dilawan. Ya, teori baru lahirnya begitu. Ada proses begitu simultan. Ya, sampai ketemu ya bahwa teori hari ini masih relevan. Makanya ada epistemologi keilmuan. Ilmu ini turunannya dari ilmu apa naik sampai ketemu Plato dan Aristoteles. Sastra religius hari ini itu berangkat dari sastra religiusnya orang Kristen nggak percaya zaman pencerahan dulu. Nah, orang Kristen, orang gereja, Vatikan itu nggak percaya dengan pemikiran karena diarahkan ke kepentingan personal. Ya, hanya percaya dengan mistis, mulai percaya dengan mistis. Sedangkan di wilayah timur itu sudah ada. Ya, peristiwa yang pertama mistisisme di timur itu adalah kejadiannya Isra Mi'raj. Nah, itu kan mistis, nggak bisa dipercaya. Tapi terjadi di timur. Dengan bukti yang otentik, ada bukti materialnya, ada bentuk fisiknya. Kalau orang naik haji di situ, ini titik ini, titik ini, titik ini, ini nabi, ini nabi, ini nabi, ini ada bentuk materialnya. Ya. Makanya orang saat itu di Barat baru krisis pencerahan bahwa segala sesuatu itu harus bisa dibuktikan, kebenaran pun itu harus dibuktikan. Ya. Orang Barat sampai begitu, detail. Ya. Membuktikan kebenaran itu harus ada fisiknya. Nah, sampai akhirnya ini disebut benar ada faktor A, B, C, D, E, F, G. Nah, kebenaran itu akhirnya menjadi kebenaran yang milik orang kaya dan kelompok-kelompok tertentu. Artinya kebenaran itu muncul lagi teori kebenaran yang lain versi A, B, C, D. Terus begitu seterusnya. Sampai teori-teori ilmiah itu tidak dipercaya, teori-teori religius mulai muncul. Ya, karena masa pencerahan gereja Vatikan itu mulai krisis karena kebenaran itu, ilmu itu mulai diarahkan untuk kepentingan personal atau kelompok. Nah, sastra religius muncul, teori-teori religius muncul. Ya, sampai di Indonesia akhirnya turunnya saat ini dengan sastra Sufi. Rasa Sufi akhirnya turun ke profetik. Ujungnya religiusnya ya sama. Karena dulu pemikir-pemikir dulu di barat dan timur gitu aja. Dua wilayah saja. Yang masuk wilayah timur yang mana, yang barat yang mana. Itu sudah kayak gitu. Nah, pendidikan ini kan, kuliah ini kan basisnya mengarah kiblat ke barat, bukan ke timur. Tapi di timur juga ada peradaban. Ya, salah satunya Isra Mi'raj itu kalau kita ngomong timur yang percaya mistisisme tetapi bisa dibuktikan. Ya, banyak ilmuwan-ilmuwan religius mulai muncul, krisis-krisis kepercayaan itu. Akhirnya ahli fisika, ahli biologi, semuanya melahirkan teori baru. Ya, dari teorinya sebelumnya tentang fisika, tentang atom. Ya, tentang materi terkecil, kemudian menjadi bagaimana menjadi religius. Orang yang baik itu memiliki ciri-ciri ini dari teorinya atom fisikanya itu. Ada kriteria orang menjadi baik, kriterianya ini dari teori ilmiah. Nah, akhirnya teori-teori barat itu dipercaya karena bisa membuktikan secara fisik dan tanda-tandanya. Kan gitu. Tapi di timur itu sudah keren, nggak perlu dibuktikan, sudah percaya. Itu di timur. Ojo nyapu bengi-bengi rezeki ning ngarai mampet. Percaya, nggak perlu dibuktikan. Itu orang timur. Ya. Ojo tengok-tengok ngarepe lawang kok jodone balik. Orang timur percaya. Karena percaya pendapat mistis itu. Di timur memang budaya begitu. Kan percaya, nggak perlu dibuktikan toh. Percaya. Kemudian setelah diilmiahkan apa ada temuannya. Tidak boleh menebang pohon karena di situ wingit atau sintru. Percaya, orang-orang dulu nggak nebang pohon. Tapi sekarang orang-orang sudah mulai pinter,
orang-orang sudah mulai kuliah, ya, orang-orang sudah mulai ngerti teori-teori, ya, pohon itu ditebang. Akhirnya panas suasananya, banyak banjir. Kalau orang dulu dikai gitu aja nggak dipotong pohonnya. Ya. Tapi orang sekarang setelah diteliti, kenapa sih pohon besar itu kok tidak boleh ditebang oleh orang-orang pribumi? Ternyata pohon besar itu akarnya besar, akar yang besar itu akan melahirkan air yang jernih. Nah, air yang jernih ini bisa menjadi penopang, itu bisa untuk kehidupan manusia. Sehingga sumber air itu melimpah. Enggak nak dipotong juga karena akarnya ini kekuatannya enggak ada, tanah itu mudah bergoyang, akhirnya longsor. Karena enggak ada kekuatan, semakin banyak akhirnya menjadi gempa. Nah, awal-awalnya dari alam itu. Makanya sekarang ini sudah ngerti gitu, enggak ada itu hantu-hantunya. Orang dulu kan dilindungi dengan mistis. Sebenarnya kan gitu, akhirnya sekarang mulai banyak cadangan air bersih itu minim. Yang katanya PDAM itu bersih sekarang juga mulai tercemar, sudah mulai bau, kan gitu. Itu akibat karena orang sekarang semakin canggih, karena dibawa ke dirinya dan kelompoknya itu loh. Pohon besar kalau dipotong, ya, pohon itu kuat, ya. Kalau dibuat pondasi, bangunan dan lain sebagainya itu kuat. Barang kuat pasti harganya mah. Nek harganya mahal berarti nanti kalau sudah dijual pasti duitnya oke. Nek duitnya akeh berarti sugih. Nah, yang dibawakan ke personal-personalnya itu. Itu mulai begitu ini. Ini teori ya kalau kita terapkan. Cuma orang Indonesia ya, itu teori hanya untuk menyelesaikan di bangku kuliah, di kertas-kertas kerja, di jurnal-jurnal ilmiah. Orang Indonesia ya yang sampai teorinya menyelesaikan permasalahan di masyarakat itu mungkin 1%. Jadi teori sebatas teori. Tapi kalau di barat teori itu bisa menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Matematika bisa mengungkap pembunuhan. Siapa? Jonas, ahli matematika. Bisa teori matematika itu loh, iso membongkar bagaimana trik pembunuhan oleh Jonas. Orang barat gitu. Jadi bisa menyelesaikan permasalahan. Di Indonesia masih dipancing-pancing dengan yang namanya di dosen itu kan ada tridharma, pengajaran. Nah, ini satu. Terus selain pengajaran apa? Pengabdian. Ada penelitian. Setelah melakukan penelitian, ini harus diserahkan ke masyarakat, diterapkan di masyarakat yang namanya pengabdian. Sebenarnya ini sudah dipancing ini dosen. Tapi masih belum bisa. Ya. Mengapa? Satu, faktor terbesarnya karena pendidikan itu masih belum mengakui SDM kependidikan. Kalian tahu upahnya para guru, upahnya para dosen? Nah itu loh yang membuat 3 pilar ini gak berjalan. Tapi kalau kita pergi ke Jepang berapa? Guru SMP aja, SMP gajinya 20 juta. Di Indonesia berapa guru SMP? Sukuan? Ngelundung nule ya. Di situ sehingga seorang guru di sini, seorang dosen di sini harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kan gak total ya. Kalau misalnya guru itu digaji seperti gajinya DPR, ya mungkin insya Allah nggak tahu ya, makanya ini nggak tahu. Ini akan bisa menjadi lebih baik walaupun nggak baik. Karena belum terbiasa megang uang, marmor digawe duit gede ya tetep aja bingung ya. Kan gitu Dore logikanya. Satu contoh ya kayak di Tuban kemarin itu loh, orang satu kampung mendadak kaya. Ya. Karena ditemukan sumber minyak. Ya, terus dibeli tanahnya.
bla 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 bla. Kan soge kabeh sak kampung tuku Pajero. Baru kemarin muncul semua mobil itu dijual. Nah, akhirnya tanah entek, duit entek. Karena belum terbiasa megang uang. Guru wayahe memang. Dikai duit ya tetap entek gitu loh. Masih tetap ada prosesnya. Makanya kalian itu beruntunglah ketika kuliah karena kalian diproses pikiran kalian itu untuk matang. Seorang mahasiswa yang misalnya sudah selesai kuliah itu pikirannya lebih matang menghadapi banyak hal walaupun belum diberi rezeki yang lebih, ya. Kalian ketika punya rezeki lebih bisa lebih mengatur ke depannya. Kayak gitu loh. Itu yang membedakan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi hakikatnya kenapa dia sosiologi dan sastra intinya sama. Sosiologi itu mempelajari hakikat manusia dan manusia yang lainnya. Ya, sosiologi. Kalau di sastra itu membahas ya karya sastra membahas tentang manusia dan kehidupannya. Itu di karya sastra. Makanya kalau mau mempelajari manusia, mempelajarilah sastra. Kehidupannya berarti manusia kan gak mungkin dia hidup dengan kucingnya, dengan anjingnya gitu kan gak mungkin dong manusia. Pasti ketemu dengan yang namanya dosen, ketemu dengan mahasiswa. Gak mungkin saya ngajar di depan bangku kosong, gak mungkin. Itu manusia. Ya, itu dipelajari di karya sastra. Makanya karya sastra itu mempelajari manusia dan kehidupannya. Kalau sosiologi sastra, sosiologi itu mempelajari manusia dengan manusia dan lembaga dan struktur yang lainnya. Istilahnya saja yang berbeda. Yang intinya kedua disiplin ilmu ini bicara soal manusia. Makanya ketika digabungkan itu cocok. Ya. Nah, makanya disiplin ini objeknya langsung ke manusia. Nah, ini objeknya dengan perantara sastra. Nah, tapi manusia juga. Nah, ini karya sastra yang nulis siapa? Ini kan manusia. Pengarang itu manusia. Manusia ini punya kehidupan. Pengarang itu punya anak, punya istri, punya teman, punya pacar, ya. Dia juga beli kopi, dia juga beli nasi. Ya, belinya itu kan kemanusiaan. Nah, ini ada unsur-unsur di dalam diri pengarang. Pembaca juga sama. Nah, ini penerbit, ini sebuah lembaga Pak, bukan manusia. Yang kerja di sana siapa? Jin atau manusia? Nah, makanya yang namanya di dalam sastra itu tetap ada perantara manusia, walaupun semuanya itu kadang juga tidak ada kaitannya secara langsung. Nah, makanya ketika digabungkan nanti sosiologi sastra membahas tentang sosial di dalam karya sastra. Jadi ilmu yang membahas unsur sosial di dalam karya sastra adalah sosiologi sastra. Suatu ketika nanti kalian ketemu dengan psikologi sastra, ya disiplin ilmu psikologi tetapi diterapkan di karya sastra. Nanti kalian akan ketemu lagi dengan materi-materi yang lain. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan silakan. Cukup? Cukup? Pak, apakah semua teori itu ada yang namanya arena begitu sama? Beda, ini kan konsepnya Bir Borju. Teorinya Bir Borju. Apakah setiap itu ada arena? Ada, tapi bukan namanya bukan arena, bukan habitus, bukan modal. Lain lagi. Misalnya, ya Marx dengan teori sosialnya kapital sosial. Ya, itu ada kelas atas, ada kelas bawah, pemilik modal dan ada buruh atau pekerja. Ada istilah-istilah yang beda. Nah, kalian harus menemukan itu setiap teori itu. Kalau bingung saya harus cari tahu ya, takut arek fisik. Namanya saja. Teori sosial itu apa aja, Rek? Tanya anak fisik. Oh, inilah ada teori ini kalian tinggal nyari, gak usah bingung. Tinggal nyari. Punya bukunya? Punya loh, ganteng loh. Itu ada Fakultas Ilmu Sosial sebelah. Oh, gak punya buku. Oh, senasib kita ternyata. Tidaknya kalau mereka diajar oleh dosennya kan kenal loh tokoh teorinya siapa, yang memutuskan teori siapa. Kalian tinggal searching aja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
Jam 11 kurang 10. Tidak ada? Kemudian itu misalkan UTS ngambil teorinya Max, kemudian itu kan dihubungkan ke salah satu dari itu ya Pak, pengarang atau ke semuanya? Salah satu kan? Salah satu. Itu salah semua juga nggak apa-apa. Durasinya lama. Ada lagi? Cukup? Oke, jika cukup maka pertemuan hari ini cukup. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Minggu depan berarti presentasi semester kelompok 1 tentang sosiologi karya sastra atau pengarang? Pengarang. Yang lain dipelajari sosiologi pengarang itu seperti apa. Ya. Diskusinya biar asik.